Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, Bagas Padana Ilham di pertemuan divisi front end development, di mana di pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga gitu ya. Mungkin mengingatkan kembali gitu ya, di mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas seputar JavaScript gitu ya. Dimulai dari bagaimana melakukan print gitu ya di dalam JavaScript gitu ya. Terus bagaimana membuat variabel dalam JavaScript, kemudian tipe data apa saja yang ada dalam JavaScript. Kita juga sudah belajar bagaimana membuat uh, if else gitu ya untuk membuat pengkondisian, dan juga kita telah belajar cara membuat perulangan gitu ya. Ada perulangan for, perulangan while, dan ada juga perulangan do while gitu. Dan kita juga sempat praktek sedikit gitu ya tentang DOM JavaScript atau dokumen objek model, di mana dengan DOM JavaScript ini kita bisa memanipulasi gitu ya dokumen HTML sebagaimana layaknya CSS, namun dengan cara yang lebih dinamis gitu. Oke, dan sesuai dengan janji kita di pertemuan sebelumnya gitu ya, bahwa di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu eh, library library JavaScript, yaitu Sweet Alert 2, di mana Sweet Alert 2 ini merupakan salah satu library yang umum digunakan dan lumayan sering juga gitu ya digunakan oleh front end developer gitu. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Jadi saya ini kutip dari websitenya geeks4geeks.com ya. Dimana katanya Sweet Alert 2 ini adalah library JavaScript yang memungkinkan kita untuk bisa mengkustomisasi gitu ya alert standar bawaan browser sehingga tampilan alert menjadi lebih baik. Jadi seperti yang pernah kita praktekkan gitu ya di pertemuan sebelumnya, kita tahu bahwa alert bawaan browser gitu ya, itu sangat simpel sekali gitu ya. Dan rasanya kurang menarik gitu aja. Kemudian si Sweet Alert juga ini dapat mengganti fungsi window.alert JavaScript gitu ya dengan function alert dari si Sweet Alert 2-nya itu sendiri gitu ya, yaitu function swal. Di mana dengan fungsi alert dari Sweet Alert 2 ini kita bisa menambahkan button, mengganti warna teks, bahkan bisa menambahkan alert tambahan ketika button diklik user dan juga lain-lain gitu. Dan perlu diketahui juga bahwa Sweet Alert 2 ini itu library yang mandiri gitu ya, yang tidak memiliki ketergantungan. Artinya si library Sweet Alert 2 ini dibangun tidak ada ketergantungan dengan library yang lain gitu. Jadi dibuat jadi di belakang si Sweet Alert 2 ini dibuat murni gitu ya dengan JavaScript dan juga CSS. Ya. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja gitu ya. Mungkin kita explore saja dokumentasi resminya gitu ya di website si Sweet Alert 2 ini. Oke, ini saya sudah buka browser saya gitu ya, browser Chrome. Kalau misalnya kalian pakai browser lain silakan. Jadi tinggal ketik saja misalnya Sweet Alert 2. Kemudian kalian akan menemukan gitu ya Sweet Alert 2 gitu ya. Kita pilih yang sweetalert2.github.io ini ya. Klik. Kemudian kita akan langsung dibawa ke dokumentasi resminya gitu. Oke, di sini kita bisa lihat langsung ya perbandingan si alert normal gitu ya, alert standar bawaan browser, dan juga alert dari Sweet Alert 2 ini, dimana si normal alert gitu ya, yaitu seperti ini gitu ya, seperti yang sudah kita praktekkan di pertemuan sebelumnya, dimana tampilannya sangat sederhana sekali gitu ya, hanya ada message alertnya dan juga button gitu ya. Sedangkan Sweet Alert 2 gitu ya, kita bisa lihat di sini tampilnya sangat menarik gitu ya, dan juga
dari sisi UI dan user experience gitu ya sangat sangat baik gitu, dan ya tampilannya sangat menarik lah. Di sini ada icon, kemudian ada juga alert title, ada juga alert message dan juga button gitu ya, dimana si alert icon ini gitu ya kita bisa ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Ada icon success, ada icon danger, icon warning, icon info dan lain-lain. Oke. Jadi kita bisa lihat gitu ya di sini perbandingan antara si alert standar gitu ya bawaan browser dengan alert dari Suite Alert 2 ini memang cukup beda gitu ya. Suite Alert 2 memang tampilannya sangat menarik gitu. Dan untuk instalasi sendiri gitu ya, kita tinggal klik di sebelah kiri ada menu instalasi. Nah di sini gitu ya ada beberapa cara agar kita bisa menggunakan si Suite Alert 2 ini. Kita harus download dan install gitu ya si library-nya. Yang pertama kita bisa menggunakan si yang namanya npm gitu ya, atau non package manager. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan mengincludekan langsung gitu ya di dalam script JavaScript, yang mana nanti ini gitu ya yang saya blok ini nanti akan langsung mengarah ke servernya si Suite Alert 2 gitu ya. Cuman untuk menggunakan cara yang ini kita device kita gitu ya harus terus terhubung dengan koneksi internet gitu ya. Namun cara ini saya gak akan gunakan gitu ya. Yang akan saya gunakan adalah dengan mendownload gitu ya secara manual file-file yang dibutuhkan gitu ya dari si Suite Alert 2 ini, yaitu caranya dengan mengklik yang ini nih, JS Deliver CDN. Nanti kita akan diarahkan ke websitenya JS Deliver, di mana di sini kita bisa lihat ya bahwa si Suite Alert 2 ini versi terakhirnya adalah versi 11.8 gitu ya. Kita langsung download saja gitu ya. Download saja si library Suite Alert 2 ini. Oke, setelah kita tadi mendownload file Suite Alert 2-nya gitu ya dari laman resminya, kita langsung saja lihat hasil downloadnya di mana. Kalau saya simpannya di desktop ya, biar mudah diakses. Nah, di sini kita bisa lihat ya, hasil downloadan kita itu berupa file zip atau RAR gitu ya. Kalau misalnya kita buka, di dalamnya ada folder package, ada folder disk atau distribution ya, ada folder source juga, dan file-file yang lain. Tapi file-file yang akan kita gunakan di dalam folder latihan kita gitu ya, project latihan kita itu ada di folder disk gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada beberapa file Suite Alert 2 yang bisa kita gunakan, cuman yang akan kita gunakan hanya beberapa saja gitu. Jadi nggak semuanya lah. Oke, terus mungkin kita buat dulu folder latihan Suite Alert 2 ini gitu ya. Tapi kebetulan saya sudah buat sebelumnya. Saya simpan di folder tahu ngoding. Nah, ini folder untuk latihan Suite Alert 2 di pertemuan kali ini. Saya beri nama latihan Suite Alert. Oke, saya buka dulu aja lah ya di kode editor. Nah, ini nih. Jadi di dalam folder latihan Suite Alert ini saya sudah buat folder assets ya, di mana di dalamnya saya ada folder bootstrap gitu ya, folder Suite Alert. Jadi si folder asset ini tuh untuk nyimpan library lah atau apa ya, third party yang akan kita gunakan di dalam project kita gitu. Contohnya Suite Alert gitu ya, library yang akan kita gunakan di pertemuan kali ini. Kemudian ada juga dua file HTML, itu main.html dan juga ada add data.html ya. Kalau misalnya kita lihat
Kita buka saja langsung di browser. Nah, ini adalah tampilan sederhana main.html yang sudah saya buat sebelumnya ya. Jadi ceritanya tuh ya, untuk studi kasusnya kan biasanya gitu ya di dalam halaman admin gitu ya. Di dalam halaman admin itu biasanya kan ada beberapa menu tuh kan, atau beberapa halaman lah. Beberapa halaman untuk memanajemen data-data gitu. Nah, salah satunya saya sebut saja memanajemen data user. Nah, di dalam halaman manajemen data user itu pasti ada itu tombol untuk menambah data gitu, untuk menambah data user. Kemudian ada tabel user yang mana di setiap baris datanya itu pasti ada tombol action gitu ya, ada tombol ubah untuk mengubah data, ada juga tombol hapus untuk menghapus data. Ceritanya seperti itu. Cuman ini belum, kalau misalnya diklik ini belum bisa apa-apa ya, karena belum saya buat functionnya di dalamnya gitu. Itu untuk main.html. Terus tadi saya sudah buat juga add-data.html. Jadi ketika tadi di halaman main.html ada tombol tambah data, nanti akan di redirect gitu ya kalau misalnya diklik ke sini gitu. Ceritanya ini adalah form gitu ya, form untuk menambah data usernya itu, ada form alamat email, nama lengkap, dan NIM gitu. Kemudian ada satu tombol button submit gitu. Itu ya. Jadi bagaimana sih gitu ya agar kita bisa menggunakan si Sweet Alert ini gitu ya, Sweet Alert 2. Ada beberapa cara gitu ya, atau kita buka aja lah ya dulu dokumentasi resminya, ketik saja Sweet Alert 2. Nah, kalian pilih ini nih, Sweet Alert 2.github.io bagian usage. Nah, cara untuk menggunakan Sweet Alert 2 gitu ya yang sudah kita download itu ada beberapa cara. Ada kita bisa menyisipkan langsung ke dalam script gitu ya, sweetalert2.all.min.js, atau kita juga bisa menyisipkan secara terpisah gitu ya antara script untuk sweetalert2.min.js, ada juga link rel CSS-nya untuk sweetalert2.min.css gitu. Oke, kita coba ya, kita masukkan ke dalam folder latihan kita. Tadi hasil downloadannya itu tadi kan ada desktop. Nah, ini Sweet Alert 2. Saya ekstrak dulu aja lah. Ekstrak. Nah, ini. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan yang kita butuhkan ada di folder disk, dan tadi ini ada yang kita butuhkan adalah sweetalert2.all.min.js gitu ya, atau kita juga bisa menyisipkan secara terpisah, tapi biar gampang kita langsung saja ya, sweetalert2.all.min.js. sweetalert2.all.min.js ya, ini ya. Saya copy ke folder latihan kita di sini ya. Kita masuk ke aset, tadi ada Sweet Alert. Paste di sini. Oke. Nah, di sini sudah ada sweetalert2.all.min.js. Jadi kita langsung panggil saja biasa kalau misalnya script JavaScript itu saya biasanya di paling bawah gitu ya, sebelum tag penutup tag body gitu. Oke, script rc. Nah, masuk dulu ke folder assets, kemudian sweet alert sweetalert2.all.js ya. Oke, sebenarnya kita sudah bisa langsung pakai gitu ya fungsi-function yang ada dalam library Sweet Alert 2 ini ya. Cuman kita lihat dulu seperti apa kalau misalnya kita membuat alert biasa gitu ya, seperti yang sudah kita pernah
coba di pertemuan sebelumnya itu kita buat text script. Kita ingat waktu itu kita buat alert biasa itu dengan function alert. Kita katakan saja hello world lah ya. Oke, tampilnya seperti ini, sederhana ya. Dan kita gak mau pakai yang ini ya, yang bawaan browsernya. Kita maunya pakai yang sweet art gitu ya. Nah kayak gini. Cara sederhananya gitu ya. Cara sederhananya kita bisa gunakan function swal, atau kita kopikan saja lah ya dari dokumentasi resminya. Ini swal.fire. Nah, untuk menggunakan function swal gitu ya, sweet alert, itu minimal ada 3 kayaknya ya. Minimal ada 3 parameter yang harus diisi dalamnya. Yang pertama, parameter pertama adalah untuk mengisi sweet alert title-nya. Kemudian ada ya, parameter kedua itu sweet alert message-nya mau apa. Kemudian tipe iconnya mau seperti apa gitu, mau success, danger, info, atau warning gitu. Kalau misalnya kita jalankan, kita refresh, oops, kenapa? Swal.fire. Atau gini saja lah ya, kita kan sudah buat ini nih, kita langsung saja langsung implementasikan ke tabel-tabel yang ada. Misalnya ke tombol hapus nih ya. Kan di sini ada tombol hapus ya. Kalau misalnya admin gitu ya, kan ada kemungkinan salah klik atau apalah misalnya nggak sengaja. Kalau misalnya datanya banyak gitu ya, data usernya banyak gitu ya, kalau misalnya kehapus kan bahaya gitu ya. Mungkin kalau misalnya isinya hanya nama user saja mungkin nggak akan terasa gitu ya dampaknya. Cuman kalau misalnya kolomnya banyak gitu ya, dan data-data penting, itu akan fatal gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya untuk tombol hapus ini tuh ada ininya gitu, ada apa ya, ada peringatannya terlebih dahulu gitu. Apakah kita ingin benar-benar menghapus data tersebut atau tidak gitu. Jadi caranya ya kita buat alert confirm gitu. Kita bisa buat caranya kita seperti biasa di tombol button hapus ini kita berikan action untuk si hapus ini. Misalkan ketika diklik si hapus ini panggil function misalnya hapus data misalnya. Nah, kita belum buat ya function hapus datanya, kita buat misalnya di sini function hapus data. Ini kita misalnya kita pindahkan ke sini. Kalau misalnya kita jalankan, nah tampil alert ya, udah bagus, tapi ini nggak tepat gitu, bukan tipe sweet alert yang seperti ini yang kita inginkan gitu, tapi alert yang confirm gitu. Kita lihat coba di dokumentasi resminya. Nah ini dia, kita inginnya yang dialog confirm ya, yang alert confirm ini gitu. Jadi ada konfirmasi dulu gitu, nanti si user benar-benar mau menghapus data atau enggak gitu ya. Kita coba pakai ini aja, copy, ganti yang ini, save,
Terus kita coba ganti ya, misalnya apakah Anda yakin. Kemudian untuk teksnya gitu ya, atau si sweet alert message-nya, misalnya kita kasih keterangan misalnya data akan dihapus, misalnya dihapus secara permanen, misalnya seperti itu. Terus tipe ikonnya kita ini sudah benar ya, tipenya warning. Kita coba save. Nah, ini nanti akan ada peringatan gitu ya. Apakah kita yakin gitu ya mau menghapus data tersebut gitu ya. Kalau misalnya ya kita pilih yang tombol ya ini, atau tombol cancel gitu ya. Kalau misalnya kita pilih tombol yang ini gitu ya, nanti akan muncul sweet alert tambahan gitu ya, untuk mengkonfirmasi bahwa data sudah benar-benar dihapus gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, di struktur function swal.fire ini gitu ya, di dalamnya kita bisa memasukkan beberapa parameter gitu ya. Ada title gitu ya untuk si sweet alert title-nya. Jadi yang ini sweet alert title, ini termasuk sweet alert text atau sweet alert message, dan ini button gitu ya. Dan sweet alert itu bisa bisa ada nilai kembaliannya lah, sesuai dengan si user itu melakukan aksi apa gitu. Misalnya kalau misalnya pilih tombol yes, maka nilai kembalian itu akan true. Kalau misalnya pilih tombol cancel gitu ya, nanti nilai kembalian dari si sweet alert ininya itu akan berupa false. Atau bisa juga nilai kembalian itu berupa sesuai dengan apa yang diinputkan, sesuai dengan yang diinputkan oleh si user gitu. Karena kan ada tuh alert yang mana dalamnya ada form inputannya juga gitu. Nah, tadi untuk defaultnya show cancel button gitu, true. Artinya di dalam si sweet alertnya kita ingin menampilkan tombol cancelnya enggak gitu. Kalau true misalnya nanti akan ditampilkan. Nah, ini untuk mengkustomisasi warna buttonnya gitu ya. Nah, terus tadi kan ada nilai kembaliannya tuh ketika si user menekan salah satu tombol. Nah, nanti ditampungnya di result ini gitu. Nanti akan dicek gitu ya, ketika si user menekan salah satu tombol, akan dicek apakah resultnya .is confirm gitu ya. Nah, ini nilai defaultnya tuh true gitu. Artinya si user menekan tombol yes. Kalau misalnya menekan tombol yes, nanti akan muncul sweet alert baru gitu ya. Sweet alert baru gitu. Oke, itu untuk tombol hapus. Ini untuk tombol tambah, misalnya kita berikan action untuk pindah halaman, misalnya tambah. Nah ini saya buat pakai ID gitu ya. Misalnya kita pakai DOM aja, tambah user. Misalnya kita tampung const btn to add data misalnya. Seperti biasa ya, cara menangkap elemen di HTML dengan menggunakan DOM itu, misalnya kita pakai dokumen saya pakai query selector aja. Kemudian tadi yang ingin saya tangkap tuh ini ya, ID tambah user gitu, button dengan ID tambah user. Kalau ID kita pakai pakai pagar tambah
user ya. Kemudian ketika si btn to add datanya kita kasih action klik dengan cara btn to add data dot add event listener, kemudian nama actionnya klik, kemudian ketika si btn to add data ini diklik, jalankan function ini gitu ya, jalankan function ini. Nah, di JavaScript sendiri ada function untuk melakukan redirect halaman gitu ya, seperti layaknya di HTML kan ada yang namanya ref gitu ya. Nah, di JavaScript juga ada metodenya tersendiri gitu, yaitu document.location.ref gitu ya. Ref sama dengan kutip 2. Nah, kita masukkan mau pindah ke halaman yang mana. Kita maunya pindah ke add data.html. Kita coba, kalau misalnya kita klik, nanti akan pindah ke tambah data user ya. Nah, terus kita ingin ceritanya ketika si user mengisi, setelah selesai mengisi ya, kemudian menekan tombol submit, itu akan ada akan ada sweet alert muncul, sweet alert yang menandakan bahwa data telah berhasil ditambahkan gitu ya. Jadi caranya sama saja sebenarnya. Kita tambahkan juga, jangan lupa di halaman add data kita ingin ketika si user menekan tombol btn add user gitu ya, nanti akan muncul sweet alert. Oke, kita tangkap saja langsung pakai DOM script const, nama id-nya btn add user, btn add data user, dokumen dot query selector, button yang id-nya btn add user ya. Kemudian kita berikan action untuk si btn add data user ini. Caranya btn add data user dot add event listener, kita kasih actionnya itu ketika diklik, kemudian ketika buttonnya diklik kita jalankan function ini gitu ya. Kita ingin munculkan alert sederhana, sweet alert sederhana aja lah ya. Nah, kayak gini. Kita copy, misalnya kita ubah ya, misalnya si sweet alert title-nya kita ubah jadi berhasil misalnya. Kemudian sweet alert message-nya misalnya data berhasil ditambahkan. Untuk ikonnya ini udah benar ya, udah benar, tipenya sukses. Kalau misalnya kita jalankan submit, nanti akan muncul sweet alert dengan ikonnya sukses, kemudian sweet alert title-nya berhasil, sweet alert message-nya ini data berhasil ditambahkan, juga ada action button gitu ya, button oke. Oke, gitu sih mungkin contoh sederhana gitu ya implementasi dari sweet alert 2 ini. Kalian bisa explore lebih dalam lagi ya. Di sini itu banyak sekali gitu ya contoh-contoh implementasi sweet alert. Ada berbagai tipe gitu ya, mulai dari sweet alert yang paling sederhana gitu ya, yang hanya menampilkan
title atau message ini ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan elemen HTML gitu ya di dalam parameter si Sweet Alert ini gitu ya. Nah, enaknya gitu ya di Sweet Alert 2 ini itu kita bisa menempatkan posisi si Sweet Alert-nya gitu. Karena di Sweet Alert pertama itu si alertnya itu hanya tampil di tengah-tengah layar saja gitu. Sedangkan di Sweet Alert 2 ini kita bisa atur-atur gitu ya posisinya mau di top end, top start gitu ya, atau bottom start atau bottom end gitu ya. Dan kita juga bisa kasih timer gitu ya, salah satu parameter di dalam filenya gitu. Ini maksudnya 1500 tuh bukan 1500 detik tapi 1500 milisecond gitu ya. Artinya 1,5 detik gitu. Jadi ketika diklik, nah nanti akan hilang sendiri gitu ya setelah 1,5 detik. Atau kita juga bisa tambahkan custom animasi gitu ya. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak ada animasinya gitu ya. Ketika si alertnya muncul, kemudian ketika si alertnya menghilang, akan ada animasi. Kita bisa tambahkan di sana gitu ya. Atau kita juga bisa buat ini gitu ya. Alert dengan animasi gitu ya. Cukup menarik gitu ya. Dengan custom padding, background color-nya mau seperti apa gitu ya. Itu bisa gitu dilakukan di Sweet Alert 2 ini gitu. Nah, di Sweet Alert 2 ini juga kita bisa kasih ini gitu ya, kasih kayak timer gitulah, kayak timer gitu dengan function interval gitu ya, set interval ini. Jadi kita bisa buat timer gitu ya dengan function tersebut dan sebagainya lah. Kalian bisa coba-coba ya di project kalian masing-masing. Menurut saya ini hal yang kecil tapi berpengaruh gitu ya dengan user experience gitu ya. Oke, itu saja mungkin ya untuk latihan Sweet Alert 2 ini sebagai pengenalan saja gitu ya, bahwa salah satu library JavaScript gitu ya yang cukup umum dan sering digunakan juga oleh front-end developer yaitu Sweet Alert 2 gitu ya untuk membuat alert yang lebih menarik lagi gitu dibandingkan dengan alert bawaan browser gitu. Oke, itu saja mungkin. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dari saya. Mohon dimaklumi karena sama-sama belajar. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.